halaman 16, 7 baris dari atas kayaknya, atau 5. Wala tustahabbut tasmiyatu fi ibtida'il ihrami bis salati, dan tidak disunatkan membaca bismillah pada permulaan takbiratul ihram dengan salat. Kama la tustahabbu indal ikhrami bin nusuki, sebagaimana tidak disunatkan baca bismillah ketika niat ihram dengan ibadah haji atau umrah. Kama fil jawahiri, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Jawahir karangan Imam Al-Qamuli. Wa tajibu fin niyati thalathatu asya'a, dan wajib pada niat solat itu oleh 3 perkara. Ta'yinus salati, pertama menyatakan solatnya apa zuhur apa asar. Wa qasdul fi'li, dan menyengaja memperbuat. Wa niyatul fardiyati fil fardi, dan niat kefarduan pada solat fardu. Wa niyatul imamati lil imami fil jum'ati, dan niat menjadi imam bagi imam pada solat Jum'ah. Wa yajibu 'alal ma'mumi niyatul iqtida'i awil jama'ati mutlaqan, dan wajib atas makmum oleh niat bermakmum atau niat berjamaah secara mutlak, baik Jumat maupun bukan Jumat. Mas'alatun idraku takbiratil ihrami fadilatun, adapun mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu merupakan satu fadilah tersendiri. Fayustahabbul mubadaratu ilaiha, maka disunatkan bersegera kepada fadilah ini. Li hadithi man syahida takbiratal ihrami arba'ina yawman kutibat lahu bara'atani, siapa orang yang menyaksikan, yakni menghadiri, ikut di belakangnya akan takbiratul ihram bersama imam 40 hari saja, maka dituliskan baginya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, pertama kebebasan daripada neraka, wa bara'atun minan nifaqi, keduanya kebebasan daripada sifat munafik. Qultu, aku berkata, rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, bisanadin munqati'in, dengan sanad yang munqati'. Wa sarraha fi syarhil muhadzabi, dan menjelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, bi anna man ishtaghala anha bil waswasati adh-dhahirati lam yudrik fadlaha, dengan bahwa siapa orang yang sibuk meninggalkan daripada takbiratul ihram di belakang imam dengan sebab ada waswas yang zahir, maka ia tidak mendapatkan akan fadilah takbir bersama imam. Qala al-aslu ka ghairihi
minal mutaakhirina wa in kanat yasiratan adrakaha. Berkata oleh kitab asal Al-Qaulut Tam, sama seperti selain kitab asal daripada ulama-ulama mutaakhirin, dan jika adalah was-wasnya itu sebentar, maka ia mendapatkan akan fadilah takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan kajian solat berjamaah ini, apakah sebelum takbir itu kudu baca bismillah dulu? Sebab ada hadis dengan sanad yang hasan, layak untuk jadi dalil hukum, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan masih banyak ulama-ulama hadis lainnya. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Nabi, tiap-tiap perkara yang bagus dalam syarak tidak dimulai dengan bismillah, maka kurang barakah. Sedangkan solat adalah ibadah paling bagusnya ibadah. Pertanyaannya, apakah mau solat itu kudu baca bismillah dulu? Sebab bismillah ini kalau tidak diawali menjadi kurang barakah. Apakah sebelum Allahu Akbar kudu bismillahirrahmanirrahim Allah, ataukah tidak perlu? Bila ditanya begitu, kita jangan pura-pura kencing. Jangan, jawab saja kayak di kitab Wablul Ghamam, wala tustahabbut tasmiyatu fi ibtida'il ihrami bis salati. Hukumnya tidak sunnat membaca bismillah di awal solat. Kagak perlu bismillah. Sebab bismillah ini, kata nabinya, kullu amrin dzibalin. Dzibalin ini maknanya aisya'ni alladhi yuhtammu bihi syar'an walam yaj'alhu syari' dzikran makhsusan. Yang namanya perkara yang bagus yang kudu diawali bismillah, pertama perkara yang dianggap penting dalam agama, yang mana tidak dijadikan permulaan oleh agama. Manakala sesuatu itu ada zikir tertentu menjadi permulaan dalam pandangan agama, maka bismillah tidak perlu. Tidak perlu. Kayak solat, permulaan solat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar namanya zikrun makhsusun, zikir yang ditentukan menjadi permulaan solat. Maka tidaklah perlu kita membaca bismillah lagi menjadi double zikir. Cukup dengan Allahu Akbar, kagak sunat baca bismillah. Begitu mau pidato, awal kali orang khutbah salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya permulaan khutbah, pidato bahasa kita. Maka karena ini menjadi zikir awal pidato, maka tidak sunat baca bismillah dulu sebelum salam. Enggak perlu kita Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Enggak perlu dijawab yang kayak begitu. Diem aja. Dia aja kagak ngamalin ajaran Nabi, bagaimana kita mau jawab? Dia aja kagak ngaji, begitu. Jangan dengerin. Salah dia ngamalin ajaran agama. Mau bagaimana? Kita mau ikut yang salah, begitu. Maka tidak perlu. Sebab itu salam awal khutbah, awal ngomong di dalam agama, tidak perlu kita begitu. Termasuk juga enggak perlu kita nuntut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab dikit, ada dua doang, marah kita, masa pelit banget. Yang jawab dua doang, ini bukan pelit. Yang hadir ngerti, jawab salam fardu kifayah, kagak perlu semuanya jawab, kagak, atu aja jadi. Makanya yang lain diem karena udah ngerti, nggak perlu. Dikit banget nih, saya sumpahin nih biar kawin lagi, begitu. Enggak disumpahin aja udah kawin lagi, apalagi disumpahin. Kan kira-kira begitu ya. Mana ya? Tidak sunat mengawali dengan bismillah di awal sholat. Tidak sunat bismillah tuh. Sebab bismillah ini sunat pada perkara yang penting dalam syara, tapi tidak dijadikan zikir tertentu sesudahnya. Kayak makan, ya baca bismillah, ngarang kitab bismillah, bagus syara. Tapi kalau sholat ada Allahu Akbar, enggak perlu bis. Kalau kita mau pidato ada Assalamualaikum, enggak perlu bismillah, langsung aja. Kalau mau bismillah, enggak maksud saya baca bismillah ini biar ceramah saya lancar, enggak mogok-mogok. Oh, kalau begitu pelan aja, enggak usah kenceng. Sebelum naik panggung baca bismillah aja, begitu. Baru naik tinggal salam. Kalau niat begitu kan bisa begitu. Begitu. Ono RT salamnya bismillah dulu, jangan dicontoh RT ya kan. Kita yang disuruh ikuti kiai. Ittabi'ul ulama, ikuti ulama. Jangan baru lama, jangan baru. Begitu. Yang benar biar sesuai tuntunan dari agama. Satu, sama halnya kama la tustahabu indal ihram bin nusuk. Sama halnya tidak sunat kita mau ibadah umroh, mau nawaitul umrota, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul, ndak usah begitu, ndak usah. Udah itu bacaannya, itu bacaan. Kayak habis sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, alhamdulillah rabbil alamin, astagfirullah. Enggak usah zikir yang Nabi ajarin, asyhadu alla ilaha illahu warrahmanir rahim, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Begitu baru istighfar. Ntar di ujung nih ngajinya nih, di ujung. Cuma lagi kebenar aja bahas-bahas beginian. Jadi saya terangin dulu di ujung kan. Ada tari ya, ini aturannya. Jadi biar benar kita ibadah, tidak asal-asalan. Ini dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qammuli, ulama besar madhab Syafi'i yang wafat tahun 727 Hijriah,
di dalam kitab beliau Al-Jawahir, enggak sunnah. Begitu kata kiai kita, kutipannya. Udah tuh dua. Ini niat sholat nih, bagaimana niat sholat? Emang orang sholat kudu niat. Kata Nabi juga, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat. Orang sholat kudu niat. Kalau tidak niat tidak sah. Niatnya bagaimana sholat ini? Kalau ditanya niatnya bagaimana, sholat ini diatur oleh agama menjadi 3 kategori. Itu sholat yang dikerjakan. Ada 3 kategori. Yang pertama namanya sholat sunnah mutlak namanya. Yang kedua namanya sholat sunnah mempunyai waktu dan atau mempunyai sabab. Yang ketiga namanya sholat wajib atau sholat fardu. Oleh karena sholat ini ada 3 kategori, otomatis niat mempengaruhi. Ada 3 kategori niat, tergantung sholatnya masuk mana. Apakah sholat sunnah mutlak, ataukah sholat sunnah punya waktu dan atau punya sabab, ataukah sholat fardu, sholat wajib. Dari 3 kategori, maka niatnya 3 macam dalam sholat. Kalau sholatnya sunnah mutlak, yang wajib cuman 1, qasdul fi'li. Qasdul fi'li. Apa qasdul fi'li? Menyengaja melakukan sholat. Itu aja. Kalau sholat sunnah mutlak, kayak qiyamul lail, tahajud dah. Jadi yang wajib cara niat tuh bagaimana? Usolli doang. Begitu. Qasdul fi'li itu usolli. Usolli doang. Ini kita mau salat malam, sholli Allah. Jadi aku niat sholat, jadi segitu doang. Kalau sholat sunnah mutlak, masalah 2 rakaat, 4, 100 itu suka-suka. Begitu. Masalah karena Allah Ta'ala mau disebut mau kagak, emang sholat mau karena Allah, itu enggak wajib, sunat. Jadi yang wajib kalau sholat sunnah mutlak, usolli, tok segitu. Bahasa Melayu kuno, sajaku sholat. Apa ya sajaku itu? Pokoknya ikuti aja. Enyak juga begitu dulu, dari gurunya sajaku aja. Lah anak sekarang kagak ngerti, dia diganti puisiku, dipikir sajak ya kan, sajaku, puisiku. Aduh, ini sajaku nih udah kita tinggalin. Bahasa Melayu kuno ndak ngerti. Sajaku tuh aku niat, gitu. Sajaku tuh ini nawaitu tuh bahasa Arab, diterjemah bahasa Melayu mengikutin susunan bahasa Arab.
Darabtu memukul aku, darab memukul, tu oleh aku. Tuh kerjaannya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia enggak mau, subjek di depan, aku memukul. Gitu. Sajaku, aku niat. Nah, gitu. Usolli, aku niat sholat. Segitu doang. Kalau sholatnya sunnah mutlak. Allahu Akbar. Berapa rakaat suka kita? Kata kita 100 rakaat aja dah. Apa? 100 rakaat sholat. Baru serakaat, 2 aja dah. 2 enggak apa-apa juga. Agama memurah, enggak susah. Tuh, sholat sunnah mutlak begitu. Jadi, udah niat saya sholat sunnah mutlak 100 rakaat. Udah 1, telepon bunyi, mana proyek lagi nih. Kalau kagak bagaimana ini? 2 aja dah jadi. Tuh, sholat sunnah. Wong yang wajib qasdul fi'li. Itu aja. Aku niat sholat segitu tuh. Bahasa Arabnya qasdul fi'li. Aku niat sholat, bahasa Arabnya usolli. Kalau kategorinya sholat sunnah mutlak. Arti mutlak tuh tidak terikat waktu, tidak terikat sebab. Motivasi sholat. Sebab-sebab tuh motivasi ada sholat. Kedua, bila sholat itu adalah sholat sunnah punya waktu atau sholat sunnahnya punya sebab, maka niatnya 2. Pertama qasdul fi'li, keduanya ta'yin. Pertamanya usolli, keduanya sebutin waktunya, sebutin sebabnya. Kalau sebab, contoh jam 6:30 subuh tuh sholat apa namanya tuh? Yang suka minta duit apaan? Nah ya apal tuh, sholat apa? Duha. Duha itu nama waktu apa nama sebab? Hah? Waktu. Sebutin sholat duha kalau pengen sah, 2 niatnya usholid duha. Jadi segitu doang. Usolli namanya qasdul fi'li, duha namanya ta'yin, menyebutkan waktunya. Begitu. Menyebutkan. Itu namanya sholat punya waktu. Sebutin. Usholid duha, segitu doang. Adapun yang saudara-saudara baca usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu sempurna banget. Udah paling top markotopnya. Udah semuanya ada. Tapi yang pokok 2, usholid duha. Kalimat sunnah enggak disebut, enggak apa-apa. Jadi mana pokok, mana bukan, begitu. Itu begitu. Usholid duha 2. Panjangnya ya yang saudara baca. Begitu tuh. Itu namanya sholat punya waktu. Contoh duha. Mana sholat yang punya sebab? Gerhana, gitu. Gerhana matahari bahasa Arabnya kusuf. Gerhana bulan bahasa Arabnya khusuf. Artinya kalau duha, aku niat sholat duha, segitu doang tuh. Jadi begitu. Aku niat sholat namanya qasdul fi'li, duha namanya ta'yin.
Kalau punya sebab, usolli li khusufil qamari. Bahasa ini saja, bahasa Arab ngapalnya puyeng kadang. Kita nggak usah ngapal-ngapalin, mendingan ngapal-ngapal angka dagangan aja, konveksi ke apa ke, itu yang paling gampang. Jangan ngapal-ngapalin kayak begitu. Nih abang kita ngapalin surat-surat tanah aja dah. Begitu. Aku niat sholat gerhana bulan. Tuh, gerhana bulan. Ini namanya ta'yin. Sebab ini sholat punya sebab. Usolli li kusufi syamsi. Aku niat sholat gerhana matahari. Ini yang pokok. Adapun yang saudara-saudara baca sampai panjang, itu sempurna. Saya sholat 2 rakaat karena terjadi gerhana matahari, sunat karena jadi makmum, karena Allah Ta'ala. Nah, ini sempurna. Itu kalau sholat punya waktu atau punya sebab 2, qasad dan ta'yin. Dari mana nih ta'yin? Wong nabinya dalam hadisnya menyatakan enggak satu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Mananya man nawa syai'an hasala wa man lam yanwi lam yahsul. Karena nabinya ulang-ulang dengan kalimat wa innama likulli imri'in manawa. Kata Imamun Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim tuh menjelaskan ini dia tujuannya ta'yin. Enggak cukup menyebut saya sholat. Yo, sholat opo, ada duha, ada macam-macam, sebut, kudu sebut, namanya ta'yin. Namun kalau sholatnya fardu kayak zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, ini kita materinya berapakah yang wajib dalam niat. Kata kitab kita, watajibu fin niyati salasatu asya'a. Kalau sholatnya fardu kayak zuhur, asar, wajib dalam niatnya kudu ada 3. Apa tuh 3? Kitab kita menyebut urutan ta'yin, keduanya qasad, qasdul fi'li, ketiganya niyatul fardiyah. Kalau sholatnya wajib, maka yang wajib 3. Pertama qasad, kedua ta'arrud, ketiganya ta'yin. Kalau pakai kata-kata bahasa Arab, kalau sholatnya wajib, usolli pertamanya, keduanya fardho, ketiganya zuhri, ibarat dohor. Usolli fardho zuhri, usolli namanya qasad, niat menyengaja melakukan ibadah sholat. Ta'arud menyebutkan kata wajib. Fardu itu wajib. Ta'yin menyebutkan kata zuhur, ibarat zuhur. Itu yang wajib dalam sholat. Usolli fardhu zuhri udah jadi. Aku niat sholat fardu zuhur, udah jadi. Adapun yang saudara kerja, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, sunat. Arba'a raka'atin sunat, mustaqbilal qiblati sunat hukumnya, adaan sunat, lillahi ta'ala sunat. Kagak disebut, kagak apa-apa, karena itu tidak wajib, sunat. Yang wajib 3. Usolli fardhu zuhri, ini pokok. Usolli namanya qasad,
Fardhu namanya ta'arrud, niatul fardiyah. Zuhri namanya ta'yin. Tinggal diganti zuhri dengan asri, dengan segala macam. Itu begitu. Itu 3. Adapun menyebutkan bilangan rakaat, menyebutkan ngadep Ka'bah, menyebutkan ada apa qada, menyebutkan keikhlasan lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Ini pokok. 3. Bagaimana sholat jenazah? Ya karena sholat jenazah ini kategorinya wajib, sebut wajibnya. Apa perlu disebut fardhu kifayatin kayak orang-orang usolli ala hadhil janazah arba'at takbiratin fardhu kifayatin? Enggak perlu disebut kata kifayah, enggak disebut kagak apa-apa. Sebab pada waktu sholat zuhur juga enggak ngomong usolli fardhul aini. Pada zuhur itu fardu ain. Fardu ain, fardu kifayah. Ain kudunya disebut juga. Kagak. Lah di sono aja kagak disebut, kagak ngapa. Yang sediang wajib disebut wajib. Masalah wajibnya ain apa wajib kifayah kagak disebut, kagak ngapa. Yang penting wajib kudu disebut. Sebab itu namanya niatul fardiyah, niat kewajiban, niat ibadah wajib. Itu begitu. Itu niat sholat. 3. Ini kalau kita sholatnya sendiri. Bagaimana kalau kita berjamaah? Yang wajib maka nambah. Bagi makmum nambah 1 makmuman. Kudu ada. Bahasanya terserah, mau makmuman, mau muqtadiyan, mau jamaatan, terserah. Cuman ada yang menarik bab niat ini. Saya tidak berani benerin, jadi ribut. Kalau dibenerin kudunya mah orang kampung baru yang ngebenerin ini, karena demen ngaji nahwu orang kampung baru. Ini salah. Kalau perempuan diajarin ngaji perempuan, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, ya salah ya, makmumatan. Kalau perempuan nggak ada bahasa Arab perempuan makmuman, itu buat laki-laki. Buat bini mah makmumatan, yang bener tuh gitu. Cuman kalau saya benerin ini orang kampung, saya dimusuhin orang gitu, dianggapnya ngacak-ngacak karena udah kadongan gitu. Begitu, salah. Bukan saya yang nyalain, itu kitab-kitab ulama bahasa Arabnya. Adapun bahasa Indonesia kan sama aja, makmum juga, mau laki mau perempuan. Bahasa Arabnya nggak ada makmuman kalau buat perempuan, makmumatan baru bener bacaannya. Itu ada usradnya ngajarnya begitu juga makmuman. Parah nggak tuh begitu? Karena nggak perhatiin ajaran agama tuh. Ujung-ujung lah timbang bacaan, yang penting kan niat di hatinya. Oh ya udah kalau begitu jangan diajarin. Kata kita, lah kan ente ajarin, salah benerin. Bang salah. Bisa dibaca dalam kitab At-Tadhkirah Hadramiyah dan banyak. Fiqhun Nisa. Bagaimana fikih Syafi'i untuk perempuan supaya benar. Ini yang supaya rapi cara ngajarin. Udah kadungan. Bini-bininya juga bacanya makmuman, gak makmumatan. Mana gurunya guru nahwu lagi? Apa nggak parah itu? Gimana? Ya, salah nggak apa-apa lah.
Kalau salah tuh kalau rame-rame kagak disalahin, betul nggak? Iya, udah rame-rame salah gak apa-apa. Padahal salah saudara, salah. Gitu. Tapi ya bagaimana ya, udah kadongan dah. Umuman kita jamaatan jadi usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil adaan jamaatan boleh berjamaah jadi enggak mesti kata-katanya jadi makmum, enggak berjamaahnya jadi itu otomatis jadi makmum. Cara penyebutan kata, kalau makmum wajib diniatin jadi makmum. Imam masalahnya. Kalau imam bagaimana? Kalau imam sholat ini terkait berjamaah, ada yang berjamaahnya sunnah muakkad, sunnah gitu walaupun muakkad. Ada yang berjamaahnya fardu ain, tiap diri kudu berjamaah, itu namanya fardu ain. Contoh sholat Jumat. Sholat Jumat itu berjamaahnya wajib. Kalau tidak berjamaah tidak sah sholat Jumat. Maka karena sholat Jumat ini berjamaahnya wajib, siapapun dia kudu niat statusnya. Makmum kudu niat jadi makmum, imam juga wajib niat jadi imam. Kalau si imamnya kagak niat ngimamin, kagak sah sholat imam. Kalau sopirnya masuk jurang, maka penumpangnya ikut, kagak sah semuanya. Maka imam itu dalam Jumat wajib niat jadi imam, karena berjamaahnya wajib. Oleh karena berjamaahnya wajib otomatis, maka di dalam ilmu balaghah singkat padat cara ngomongnya. Jangan boros. Kayak kita ngomong, saudara ada cerita menarik. Begitu kata si penceramah. Di kampung saya ada nenek tua. Itu namanya kata-kata kurang bagus. Enggak usah sebutin kata tua. Yang namanya nenek pasti tua. Yang namanya nenek. Maka menyebutkan kata tua taksilul hasil, pemborosan. Boros, tidak baligh. Sama seperti pengurus Jumat ngomongin, pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita bersama, sehingga kita dimudahkan kaki kita untuk melangkah menuju masjid yang kita cintai ini guna sholat Jumat berjamaah. Boros. Sholat Jumat mau pasti berjamaah, kagak perlu disebut. Itu boros. Itu sama aja nenek tua, boros. Namanya ndak balik, namanya ndak balik. Boros. Itu mah kalau Jumat mesti berjamaah. Ndak ada sholat Jumat sendiri-sendiri. Ndak ada begitu. Ini bukan nyinggung pengurus masjid, bukan, nerangin. Nerangin begitu. Kalau bukan Jumat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh ini berjamaahnya sunnah muakkad. Berarti si imam tidak wajib niat jadi imam. Kita sholat, nih saya ngimamin Isya, enggak mau niat enggak mau dah ngimamin orang-orang ini, sholat sendiri aja boleh, sah-sah. Tapi saya sebagai imam kagak niat ngimamin, ganjarannya atuh, karena enggak berjamaah.
Adapun makmum wajib niat jadi makmum. Mau sholat apa aja kalau berjamaah niat jadi makmumnya wajib. Adapun imam kalau Jumat niat jadi imamnya wajib, selain Jumat niat jadi imamnya sunnah. Oleh karena sunnah kagak perlu kita kalau mau makmum pakai dicolek-colek. Ada nggak tuh yang kayak begitu tuh kalau jadi mau menyolek? Ada nggak? Oh banyak. Ini yang mana orangnya nih? Oh gitu. Aduh kagak datang gitu. Aduh kasihannya kagak datang. Bilangin biar datang dia. Jangan colek. Gitu. Ngapain? Nyolek ini haram hukumnya. Nyolek begitu. Kalau yang sholat itu lemah jantung, kaget pingsan mati, kudu dikisos. Yang nyolek kudu dikisos, dibalas bunuh. Enggak perlu colek-colek. Mau ngapain? Dicolek tiam. Enggak usah. Jangan dicontoh. Yang nyolek-nyolek. Jangan dicolek-colek. Lagi nggak ada faedah nyolek, apalagi imam yang kita angkat makmum masbuk. Makmum yang kita angkat makmum masbuk. Contoh, saya jadi imam, sholat ngimamin. Abang saya tuh Abah Kamil tuh jadi makmum, ketinggalan 2 rakaat Zuhur. Lah saya salam 4, dia bangun gak kira-kira? Bangun, kita ikut sama dia, colek. Dia niat jadi imam. Waduh, untungan dia. Tadi waktu sama saya dia niat jadi makmum, udah ganjaran 27. Sekarang niat jadi imam 27 lagi, 54 derajat. Enggak ada berjamaah 54 derajat tuh, enggak ada. Begitu. Mau ngapain? Colek-colek. Yang wajib niat jadi makmum kita, imam mau tahu kayak kagak kayak. Jadi, nih imam di sini, kita dirinya di pintu, kelihatan jadi kita. Enggak perlu colek-colek. Mana imam? Jadi ribet. Enggak usah. Enggak ngaji ya yang nyolek-nyolek. Pertanyaannya, adakah ajaran nyolek? Dijawabnya ada. Ada. Kapan ajaran nyolek nih? Kalau kita sholat berjamaah barisannya udah penuh baris pertama, kita datang sendirian di belakang. Baris sendiri itu enggak dapat ganjaran 27, pastikan itu. Walaupun jadi makmum 1 aja, karena sendiri. Oleh karena kita sendiri, maka baris kita jangan di nomor 2, di pantatnya teman kita yang di depan. Ini baris pertama, kita dirinya di pantatnya. Mau contoh? Kalau mau contoh saya minta orang 3 diri, baru saya contohin. Kalau mau contoh diri 3, begitu. Ngadepnya sini aja biar teman-temannya lihat. Ya, ngadep sini. Baris kayak baris 3, baris ini nyusun 1, 2, 3. Nah, iya. Ente di depan, Fahri boleh di depan. Gordon di tengah. Nah, iya dia di tengah. Iya. Di situ normal, majuan dikit nih. Ini contoh, ini imam.
anggap udah baris patikno di belakang, kan ini kan baris satu. Nah contoh terus di belakangnya, anggap ini penuh semuanya tuh, penuh, dia baris sendiri tuh kagak dapat 27, kagak dapat. Sampai saya sholat begitu aja kagak dapat 27 gitu. Ini cara berjamaah. Maka diatur, dia barisnya di pantatnya temannya yang di belakang imam, lebih dekat lagi, majuan terus aja, dekat temennya nih. Nah tuh, ini anggap ini penuh nih, penuh, maka takbir sholatnya Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar dicolek baru temannya tuh, iya udah Allahu Akbar udah usolli, baru colek, maknanya temenin saya mundur, begitu yang benar. Mundur nanti itu kalau ngerti temennya, kalau kagak ngerti colek juga kagak ngaji, kagak bakal gitu. Kan susahnya berjamaah begitu. Tuh contohnya begitu. Mundur dia, kan kosong terus dan mundur baris kayak dia. Cuman nanti saya bakal atur cara mundurnya. Anggap mundur terus baris, kan tuh ada temennya, tengahnya kosong, orang baru datang isi itu. Itu yang diatur oleh Nabi. Gitu tuh caranya. Yang belakangan isi yang kosong. Itu namanya cara berjamaah baris. Begitu. Jangan nyolek dulu sebelum takbir. Takbir Allahu Akbar, colek, maknanya lu temenin gua mundur. Itu kan kalau ngerti ya. Kalau kakak kan susah. Gitu. Sampai kita giniin juga kakak ngerti. Maka ini perlunya ngaji. Demikian caranya. Wallahu a'lam. Tuh begitu cara berjamaah. Imam wajib jadi imam kalau Jumat, kalau bukan Jumat sunnah. Nggak ada cuma colek-colek aja, kita mau makmum colek. Takbir aja yang kencang, takbir yang kencang. Usolli fardhu durib. Ada imam Allah tahu dia. Mau niat jadi imam monggo, enggak niat jadi imam monggo, ya suka-suka dia. Nanti dia yang mutusin mau jadi imam apa kagak lah. Gua udah tadi berjamaah, nggak perlu gua jadi imam, kan nanti dia putusin. Kita ikut-ikut aja, begitu, ikut aja. Sebentar, biar selesai materi ya. Atau kalau mau tanya saya mau tutup sampai wajibu alal ma'mumi niyatul iqtida'i awil jamati mutlaqan. Wajib si makmum niat bermakmum, mau sholatnya Jumat mau bukan Jumat. Kalau berjamaah makmum wajib niat jadi makmum. Segitu aja tuh mas'alatun, kita ulang pada pertemuan mendatang. Ngajinya segitu, dipersilakan. Wallahu a'lam. Enggak apa-apa, lewatin, disuruh sama Nabi. Andai barisan tuh banyak, ngelewatin orang sholat haram. Kalau tidak begitu, kalau ada kosong lewatin, kasihan dia, enggak, tolongin biar penuh. Begitu caranya. Wallahu a'lam. Kalau tergantung daripada orang begitu, maka dia rapetin biar pinggirannya kosong. Enggak apa-apa, supaya belakang makruh baris sendirian, enggak dapat 27. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mazhabnya kagak sah orang sholat sendirian, enggak sah Imam Ahmad pada sholat mazhabnya. Ini kita masih mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Batik. Iya, cara mundurnya itu yang paling bagus di dalam berjamaah pada waktu ruku, pada waktu bangun daripada sujud. Itu cara mundur baris sholat. Contoh, saya butuh orang kalau mau contoh. Berapa? 3. Mas Fahri jadi imam. Iya siap.
Gordon datang sendiri sebelah kanan. Lurus ama lutut, jangan deket-deket. Terus. Jadi kalau sujud lurus sama dengkulnya. Jadi mundurnya nggak repot. Tuh begitu tuh. Datang satu lagi, satu datang, umpamanya patikno satu sebelah kiri barisnya. Nggak boleh sebelah sini, nggak dapat 27 dia. Tuh sebelah kiri. Takbirnya, sholatnya. Kapan nih mundurnya? Waktu ruku. Ruku bangun i'tidal. I'tidal tuh mundur selangkah dua-duanya dengan kaki. Makanya pramuka itu dari sholat mundurnya begitu, kakinya geser dikit mundur. Nah kaki apa ini? Kanan, ente geser, yang ono kaki kiri. Iya, kanan juga apa kiri itu? Nah etikno mundur satu, kakinya undurin satu, mundur set. Yang ini juga mundur ngikutin dia satu. Yang mana? Yang kanan, biar sama, biar rapat nantinya. Yang mundurnya begitu mundurnya. Belum rapat kan, nantinya belum rapat tuh. Nanti pas bangun dari sujud, bangun sujud, mundur lagi satu, lagi baru rapat di rakaat berikutnya. Tapi nanti paparan itu bakal ada. Kan ini masih belum rapat, artinya masih renggang. Kalau dia ruku, sujud masih nyentuh dia nih, kan udah rapat langsung. Kan nggak mungkin kalau sholat langsung rapat, masih renggang. Sekali lagi baru rapat, geser begini, begini, begitu. Nanti pada bab berdiri kita bedah panjang. Guru, nanya guru, terkait yang ini. Waktu itu saya pernah kejadian, masbuk saya rakaat kedua, ini ada orang di sini, di sini nih. Iya. Saya masuk begini kan? Iya. Saya masuk. Iya. Takbir, iya. Lama ada orang datang yang orang di kantor nih. Iya. Dia nyolek, dia di belakang nih ke gua. Bukan, jadi dia mestinya kalau datang satu lagi langsung buat barisan di tengah. Iya. Yang dua ini bakal mundur. Ya, saya ini kan udah mundur nih. Iya. Cuman imamnya ini kocak. Dia langsung tangannya langsung gini saya, mundurin. Suruh mundur saya. Saya diem, pas ada takbir baru saya dikit-dikit. Iya. Itu jamaahnya gimana tuh? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Masih sah. Masih sah. Iya. Begitu cara mundurnya. Ruku, geser, bangun dari sujud kedua, geser. Langsung jadi barisan. Makanya jangan nempel sama imam ketika kita sholat. Karena untuk mundur melangkah sekali lagi juga jadi. Tujuannya ke sana. Kalau nempel enggak jadi nantinya. Wallahu a'lam. Begitu. Sudah ya. Baik. Ini arba'ina yauman termasuk maksudnya setiap waktu atau hari? Iya baik. Karena tadi belum selesai bacanya, saya potong di mutlakon. Ini nanti bakal saya urai. Minta sabarnya. Minta sabarnya. Kalau saya terangin sekarang, berarti bacaan habis sampai bawah. Jadi ini arba'ina yauman ini bagaimana? Nanti saja. Kalau ini mah, karena bakal ketemu 2 minggu akan datang. Kecuali Jumat besok kiamat, saya selesaiin malam ini. Jadi saya nggak mau bahas, minta redonya, karena materinya ada. Baik. Imam sholat jenazah wajib niat imaman. Karena dia sholat jenazah itu adalah fardu, sholat fardu. Maka sholat berjanazah ini bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Maka bisa saja imam itu niatnya munfarid ataukah dia niat jadi imam, tergantung daripada si imam. Sebab sholat jenazah tidak kategori fardu ain. Boleh imam niat sendiri, boleh niat imam jadi imam. Sebab sholat jenazah atau fardu kifayah dihukumi dengan kategori sunat. Sehingga kategori sunat pada apa? Pada bab tayamum itu sekelompoknya. Sehingga imam sholat jenazah tidak mesti niat imaman. Tapi tentu kalau niat imaman dapat ganjaran. Tapi tidak tajibu. Yang tajibu fil jum'ati faqat.
Amma fi ghairil jum'ati hatta fi sholatil janazah la tajibu 'alal imami niyatul imamah. Wallahu a'lam gitu. Terakhir. Nanti suruh makan enggak ini? Habis ini suruh makan enggak? Ini ada maulid ini. Iya boleh. Nah iya baik. Ini baru niat usolli belum takbir ya. Ini sebetulnya sabar, semuanya ketemu. Jadi ngangkat tangan ini enggak pokok. Itu dulu. Ngangkat tangan enggak pokok. Yang pokoknya takbirnya. Itu dulu tuh. Rukun salat 17. Yang pertama niat, kedua takbir, enggak ada ngangkat tangan. Ini dulu yang pokok. Supaya kita paham. Allahu Akbarnya penting. Nanti Allahu Akbarnya perlu panjang enggak? Allah. Ini nanti kita bedah. Tuh di depan materinya nanti. Sabar itu sabar. Apalagi angkat tangan ini. Cuma nih ditanya-tanya, bingung juga saya. Baik. Bingung juga. Apa kita nanti nuntut lagi tuh. Nih arba'in yauman apalagi nanti ini dijawab ya. Jadi begini. Ngangkat tangan ini ada dua, laki sama perempuan beda. Kalau perempuan tangannya nggak boleh jauh dari ketek. Walaupun kata dia saya udah pakai Rexona 7 kali, tetap kudu rapet, nggak boleh begini. Ganjarannya dikit, dia kudu rapet. Perempuan, laki-laki kudu digini. Begitu. Walaupun enggak pakai Rexona, anginnya sepoi-sepoi, kagak apa-apa. Kudu dibuka. Bagaimana ngangkat tangan ini? Ngangkat tangan ini awalnya dari mulai takbir. Dari mulai Allah, Allah. Selesainya di mana ngangkat tangan? Ada tiga ajaran. Yang pertama, yang paling tingginya, selesainya di atas. Allahu Akbar. Jempolnya lurus dengan tempat anting. Lurus, bukan nempel. Lurus tuh nempel nggak sih ya? Jangan ditempelin. Lurus. Lurus tempat anting. Ini nih ujung jari lurus dengan ujung kuping. Telapak tangan lurus dengan pundak. Kalau pengen sempurna. Jadi begini, ininya rada ditekuk sebab telinga kita kalau begini enggak bakalan lurus. Otomatis ininya rada doyong biar ngadep kiblat. Allahu Akbar. Bar di sini. Bar ini paling tinggi. Itu paling tinggi ajarannya. Habis begini diapain? Ntar nih ngomong diapain. Begitu. Yang kedua, Allahu Akbar. Ada barnya di sini. Nah, jangan nunjukin teman. Gua kayak gimana ya? Diem aja. Jangan nunjukin teman. Jangan. Yang ketiga, sayanya nyontoinnya nggak kelihatan. Ketutup sayanya. Ada ini. Ini nantinya nggak kelihatan sayanya di bawah ini. Iya. Yang ketiganya umpamanya Allahu Akbar. Ketiga, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau hadisnya sahih, ini yang saya mau ambil. Yang ketiga, makanya ketiga. Artinya ketiga tuh ganjarannya dikitan.